Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, video kali ini aku mau bikin ide jualan lagi. Ekonomis banget, satu telur hasilnya super duper banyak banget. Mau tahu apa aja bahannya dan gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya. Pertama siapkan sebuah wadah, kemudian ada juga ayakan, dan tambahkan dengan 250 gram tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang. Lalu ada baking powder, aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang double acting, pakai setengah sendok aja ya. Dan masukkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian 3 bahan kering ini akan kita ayak supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan juga tidak ada yang bergumpal ya. Kalau sudah selesai, kita aduk dulu sampai tercampur rata, dan kalau sudah bisa kita sisihkan. Kemudian siapkan mangkuk yang agak besar, kemudian tambahkan dengan 2 butir telur. Aku pakai yang ukurannya sedang dan ini suhu ruang ya teman-teman. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 210 gram atau bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang teman-teman mau. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh diganti dengan TBM atau Ovalet. Lalu yang terakhir ada vanila cair, aku pakai setengah sendok teh. Kalau misalnya pakai vanila bubuk boleh pakai 1 saset ya. Kemudian semua bahan ini akan kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan bertahap, mulai dari yang terendah ke yang paling tinggi. Sementara kita mixer dulu sekitar 1 menit ya teman-teman. Nah, setelah 1 menit di mixer, hasilnya sudah mulai mengembang dan mengental seperti ini. Selanjutnya masukkan santan cair dengan takaran 250 ml. Kita masukkan secara bertahap. Pada saat memasukkan cairan ini, kita kecilkan dulu speednya. Kita pakai yang paling rendah ya teman-teman mixernya. Karena bahan cairnya ini muncrat-muncrat nih seperti yang teman-teman lihat. Ini nyiprat-nyiprat gitu. Jadi kita masukkan santannya secara bertahap sambil di mixer dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah dulu. Kalau sudah tercampur rata santannya, boleh kita naikkan lagi ke kecepatan yang paling tinggi sampai nanti adonannya kental dan juga mengembang ya. Kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai nanti hasilnya mengembang, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 5-7 menit atau disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini adonannya sudah mulai pucat, mengembang. Kalau diangkat hasilnya seperti ini, jadi masih agak terlalu cair tapi dia sudah kental ya teman-teman. Sekarang kita matikan dulu mixernya, masukkan bahan cair yang tadi sudah kita ayak. Aku masukkan sekitar 3 sendok makan dulu. Kita aduk dulu supaya nanti tercampur, dan mixer pakai kecepatan yang paling rendah saja ya teman-teman. Bahan kering tadi kita masukkan secara bertahap supaya nanti proses pencampurannya bisa lebih mudah. Ini kita selesaikan dulu semuanya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya ya. Terima kasih. Nah, ini bahan keringnya sudah terakhir kita masukkan, kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah ya teman-teman. Jangan lama-lama, kurang lebih sekitar setengah menit sampai 1 menit aja maksimal. Kemudian aku akan menambahkan sekitar setengah sendok makan pasta pandan. Kita masukkan dulu semuanya, dan untuk mempercantik warnanya aku akan menambahkan warna kuning muda. Untuk warna kuningnya ini opsional. Boleh di skip ya teman-teman, aku pakai sekitar 5 tetes. Kita mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah, hanya sampai tercampur rata saja ya, jangan lama-lama. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata, matikan mixernya, kemudian kita akan ratakan lagi menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua adonan sudah tercampur rata dan tidak ada bahan cair yang masih mengendap di bawah ya. Supaya nanti adonannya bisa mengembang. Untuk konsistensi akhirnya kurang lebih seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, adonannya kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan cetakan. Aku pakai cetakan talam yang ukurannya paling kecil. Kita olesi dengan margarin ataupun minyak sayur tipis-tipis merata. Dan kalau sudah, kita akan masukkan adonannya sebanyak 3/4 dari cetakan saja. Jangan penuh-penuh supaya nanti bentuknya bisa tetap cantik.
Adonannya aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya mempermudah proses penuangan adonan. Tapi kalau teman-teman nggak punya plastik segitiga, boleh pakai sendok takar ya, terserah seenaknya teman-teman aja. Nah, kalau sudah kita hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Selanjutnya sudah aku panaskan kukusan yang airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Kita masukkan adonannya. Kita susun seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Untuk tutup panci yang datar, dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke adonan. Dan setelah 15 menit dikukus, Masya Allah hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dia mengembang dengan sempurna dan tidak over, tidak keluar dari cetakannya. Setelah itu kita akan keluarkan langsung dari cetakannya seperti ini, karena kan tadi adonannya masih ada yang belum dikukus ya. Hasilnya mulus banget dan ini super mudah cara ngeluarinnya, tinggal dipencet-pencet aja pinggirnya, dibantu congkel sedikit menggunakan jari dan udah deh jadi. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai dan sampai terkukus semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini sudah aku siapkan buttercream dan juga mesis warna-warni. Kita akan hias ya, kita beri topping. Ambil 1 buah kue dan kita akan olesi dengan buttercream secukupnya saja teman-teman. Kita olesi bagian atasnya secara merata seperti ini. Kalau sudah merata, kita selanjutnya masukkan ke dalam mangkuk misisnya, dicelupkan seperti ini saja, nanti dia sudah menempel dengan sendirinya. Gampang kan? Cantik banget hasilnya. Nah, sekarang kita ulangin dulu sekali lagi. Ambil 1 buah kuenya, kemudian olesi dengan buttercream. Untuk buttercreamnya ini aku beli jadi di toko bahan kue ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin sendiri boleh banget. Atau kalau nggak punya buttercream, bisa diganti dengan diolesi margarin tipis-tipis. Kemudian kita celupin ke mesis warna-warni. Udah deh jadi, ini dia hasilnya. Masya Allah, 1 adonan hanya dengan menggunakan 2 telur, tapi hasilnya bisa sekitar 63 pieces. Super duper banyak banget. Kalau dijadikan ide jualan ini cocok banget. Yuk kita lihat dari dekat. Nah, seperti ini penampilannya teman-teman. Jadi kuenya ini mini gemoy dan juga dia lentur, lembut banget, mendol-mendol seperti ini. Kalau dibelah terasa banget lembutnya, dan lihat deh seratnya. Ini lembut banget ya, pori-porinya juga kecil-kecil, seratnya lembut banget seperti ini. Alhamdulillah berhasil mengembang dengan sempurna, tampilannya cantik, rasanya Masya Allah ini enak banget, manisnya juga pas. Insya Allah rasanya bikin nagih deh teman-teman. Dan kalau misalnya kue ini mau dijadikan ide jualan, bisa dijual per pieces sekitar 1000-an, itu udah untung banget. Tapi kalau misalnya mau dikemas lebih banyak, bisa pakai mika panjang seperti ini dan diisi sekitar 5 pieces. Kalau misalnya teman-teman mau beli juga mika panjangnya, aku taruh linknya di description box ya teman-teman, tinggal dicek aja di situ. Nah, kalau sudah diisi penuh seperti ini, tinggal di strapless, jangan lupa ditempelin stiker gemoy. Jadi deh hasilnya cantik banget ya teman-teman. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal yang teman-teman pakai, atau sekitar 5.000 sampai 6.000 per bungkusnya seperti ini. Gampang banget ya teman-teman. Resepnya recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Ini ide jualan yang ekonomis banget, hasilnya banyak, tampilannya cantik, rasanya juga enak. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.